Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muniron Jamiluddin dari angkatan 2019 dengan NIM 33321900046. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas akhir dari mata kuliah perancangan basis data dan tutorial. Oke, hal pertama yang dilakukan adalah kita membuat yang namanya diagram database ya, atau diagram basis data. Nah, untuk diagram ini saya menggunakan website ERD untuk menggambar atau membuat diagram ini. Jadi database yang saya gunakan yaitu database dalam penjualan apotek, sehingga di sini terdapat 4 Oke, jadi di diagram yang telah saya buat terdapat 4 entitas ya, 4 entitas seperti obat, transaksi, apoteker, dan pasien. Di masing-masing entitas ini terdapat eh, satu primary key di masing-masing entitasnya. Seperti untuk entitas obat terdapat primary key yaitu ID obat. Untuk di transaksi terdapat primary key yaitu ID transaksi. Begitu juga di apoteker dan pasien terdapat ID apoteker dan ID pasien. Nah, primary key di diagram saya ini ditandai dengan garis bawah di bawah tulisannya seperti itu. Oke. Nah, untuk hubungannya sendiri dari apoteker ke transaksi itu adalah one to many, yang berarti satu apoteker dia dapat melayani banyak transaksi. Selanjutnya untuk pasien dengan transaksi itu hubungannya adalah one to many juga, yang berarti setiap satu pasien itu dia dapat melakukan satu transaksi seperti itu. Nah, sedangkan untuk obat itu hubungannya adalah many to one. Many-nya obat, transaksinya one, yang berarti dalam satu transaksi itu bisa terdapat banyak obat seperti itu. Mungkin ini diagram database penjualan apotek saya. Untuk langkah selanjutnya kita langsung saja membuat contoh database-nya menggunakan terminal CMD ya. Hal pertama yang dilakukan adalah kita mengaktifkan dulu nih Apache dan MySQL di XAMPP. Kita start. Oke, setelah hijau baru kita pencet admin di MySQL-nya, sehingga nanti kita diarahkan ke server localhost phpMyAdmin. Nah, kita sebentar, kita tunggu dulu biar kita masuk ke localhost-nya. Oke, sudah masuk ke localhost phpMyAdmin-nya. Selanjutnya kita akan membuat contoh database dari CMD atau command prompt. Kita buka dulu CMD-nya. Nah, setelah muncul, maka hal pertama yang kita lakukan adalah kita masuk dulu nih ke folder XAMPP-nya. Nah, kebetulan di laptop saya folder XAMPP-nya ini saya save di penyimpanan D. Jadi karena ini
awalnya itu di penyimpanan C, maka kita ubah dulu ke penyimpanan D. Setelah itu kita tuju nih folder mana di penyimpanan D yang ada folder XAMPP-nya. Jadi adanya di folder yang namanya Hipno, lalu langsung XAMPP, lalu habis install MySQL dulu baru. Nah, kita udah masuk ke folder XAMPP-nya atau ke folder MySQL-nya. Selanjutnya kita ketikkan list MySQL in your root. Nah, kita ketikkan listing program tersebut agar kita masuk ke server localhost yang tadi, agar kita bisa membuat database dari terminal CMD ini. Nah, ini udah masuk MariaDB servernya. Oke, lalu kita langsung saja buat contoh database-nya. Sebelumnya kita tampilkan dulu nih database apa yang udah ada. So, databases. Nah, jadi sebenarnya sebelum saya membuat video ini, saya sudah membuat database aslinya yang sudah jadi yang ingin saya kumpulkan, yang bernama penjualan apotek. Nah, di sini saya akan mencontohkan saja bagaimana cara membuat database-nya dan sebagainya lah, seperti membuat tabel dan mengisi tabelnya. Oke, yang pertama kita create dulu nih database-nya. Create database. Misal namanya apotek. Ada tipe create database apotek. Enter, query oke. Selanjutnya kita lihat dulu nih database-nya udah masuk atau belum di list database. So, databases lagi. Nah, ternyata udah masuk database apotek yang barusan saya buat. Selanjutnya untuk menambah tabel, karena database-nya baru dibuat kan, sehingga database-nya kosong, kita perlu membuat tabel dalamnya. Nah, sebelum kita membuat tabel, kita harus menggunakan dulu database-nya. Jadi use apotek. Database change menjadi apotek, lalu kita baru bisa membuat tabelnya. Nah, cara membuat tabelnya menggunakan listing program seperti ini. Create table. Create table. Misal kita mau membuat tabel untuk apoteker. Lalu ID apoteker. Menggunakan in, lalu auto increment aja. Auto increment ini berarti nanti dia ID apotekernya dapat bertambah sendiri.
auto increment. Lalu selain ada ID-nya, kita misal mau cantumin nama apotekernya. Berarti nama apoteker menggunakan part saja dengan banyaknya 50 misal. Lanjut, not null. Terus, nah, kita buat primary key-nya. Ini misal primary key-nya ID apoteker. Jadi primary key di apoteker. Query oke. Selanjutnya kita lihat nih tabelnya udah beneran masuk apa belum. Caranya adalah show tables. Show. Nah, udah masuk tuh table in apotek, adanya tables apoteker. Nah, selanjutnya kita isi nih tabelnya. Cara isinya gimana? Jadi cara isinya insert into maksudnya. Insert into apoteker values. Oke. Jadi karena yang pertama ID apoteker, karena dia auto increment, jadi kita ketik 0 aja, pakai terkosongin, jadi dia bertambah sendiri. Lalu untuk namanya misal nama saya sendiri, on. Oke, kurung. Nah, query oke. Nah, kita lihat nih apakah datanya udah masuk. Cara lihatnya menggunakan select from apoteker. Nah, udah masuk datanya. ID apotekernya 1, nama apotekernya Ibnu Muniron. Nah, ini contoh cara membuat database, membuat tabelnya di dalam database tersebut, terus cara mengisinya. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menghapus tabel atau menghapus database yang telah kita buat ya. Jadi kan saya buat database apotek dan di dalamnya ada tabel apoteker. Jadi kita hapus dulu tabelnya menggunakan listing program drop table apoteker. Nah, query oke. Kita lihat show tables. Nah, empty set artinya tabelnya nggak ada nih di dalam database apotek karena kita udah hapus sebelumnya. Terus kalau mau hapus database-nya berarti drop database apotek. Query oke. Kita lihat show database. Nah, sebelum kita lihat, kita juga bisa ngeliat nih di sebelah MariaDB ini langsung non kan, artinya
database apotek ini sudah nggak ada. Jadi kita nggak ada di database yang kita buat sebelumnya itu apotek. Nah, di list database ini juga nggak ada database apotek yang sebelumnya ada di atas ini. Di sini hilang karena kita sudah hapus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan, tadi sudah menjelaskan cara membuat database, cara membuat tabel dan mengisinya, terus cara menghapus juga. Terus sekarang saya mau menjelaskan cara menggabungkan beberapa tabel menjadi satu. Nah, kita menggunakan database yang telah saya buat sebelumnya aja, yaitu yang penjualan apotek. Berarti use penjualan apotek. Oke. Nah, database change. Lalu selanjutnya kita show tables dulu. Kita lihat ada apa aja tabel yang ada di database yang telah saya buat sebelumnya. Nah, jadi ada 4 tabel atau 4 tabel. Ada tabel apoteker, ada obat, ada pasien dan transaksi. Kita lihat satu persatu. Coba show bukan show, select from apoteker contoh. Nah, jadi di sini ada 10 apoteker dengan nama begini dan nomor teleponnya. Lalu select from obat. Sorry, tipe select from obat. Nah, dia ada 20 rows, ada 20 obat yang ada di tabel obat. Kira-kira begitu isi tabel yang ada di database saya. Langsung aja nih ke tabel transaksinya. Kenapa kita langsung ke tabel transaksinya? Karena berdasarkan diagram yang sudah saya tampilkan sebelumnya, bahwa entitas transaksi ini lebih kompleks. Maksudnya itu di entitas transaksi ini semua, bisa dikatakan semua atribut yang ada di ketiga entitas lainnya terdapat di entitas transaksi ini. From transaksi. Nah, di saya sudah buat 100 transaksi kira-kira. Jadi ini transaksinya. Jadi ada ID transaksi yang satu ini, ID apoteker, ID pasien, ID obatnya berapa. Nah, kan ini saya di setiap obatnya terdapat ID. Gitu. Terus tanggal transaksinya berapa, lalu total harganya itu berapa. Total harganya di sini karena ini CMD-nya nggak bisa dibesarkan lagi, jadi agak kepotong gitu. Oke, nah karena ini masih berbentuk angka ya, maksudnya masih berbentuk ID, masih berbentuk ya masih berbentuk angka lah. Sedangkan di tabel apoteker ini contohnya di setiap ID ini ada keterangan masing-masing, ada namanya, ada misal ID apoteker 2 itu siapa namanya. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggabungkan 2 atau 3 tabel menggunakan terminal CMD ini. Oke, langsung aja kita buat listing programnya. Jadi select, kita pilih apa yang mau dimasukkan, misal nama pasiennya, nama pasien, lalu nama obatnya, karena kan obatnya juga masih dalam berbentuk ID ya. Jadi nama obatnya apa, obat, nama obat. Titik. Nama, setelah obat ada nama apotekernya. Setelah nama apoteker, kita bisa tampilkan lagi transaksi total harganya. Transaksi total harga. Kita bisa kasih underscore, ini kita ganti titik. Oke, selanjutnya yaitu tanggal transaksinya juga boleh kalau mau dicantumin. Ini biar nggak terlalu panjang ya, nggak usah tanggal transaksinya. Kita masukin lagi, udah sih itu aja berarti, biar nggak terlalu panjang, biar kelihatan jelas juga. Jadi from obat titik ID obat sama dengan di transaksinya titik ID obat. Nah ya, di sininya kita bisa tambahkan from obat join transaksi dulu. Obat join transaksi obat join transaksi, lalu on obat. Oke, selanjutnya join pasien, join pasien, on
pasien underscore pasien. Oke, tadi saya pause karena agak nge-lag kalau sambil direkam ini. Nah, ini udah saya ketik string programnya untuk menggabungkan antara 2 atau 3 tabel sehingga dia menghasilkan tabel berikut ini, seperti berikut ini. Jadi yang tadinya tabel transaksinya itu hanya angka-angka saja, ketika di inner join atau ketika digabungkan maka akan muncul nama-namanya, jadi lebih jelas. Nah, kenapa tanggal transaksinya hilang? Karena di saat listing program penggabungan ini saya tidak mensertakan tanggal transaksinya lagi, karena agar lebih enak dibaca aja gitu, biar nggak kepotong tabelnya. Nah, kira-kira seperti ini cara menggabungkannya, jadi terlihat lebih rapi gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk mengupload file di GitHub menggunakan terminal gitu. Nah, di sini saya menggunakan bantuan Gitbash. Oke, Gitbash. Kita buka dulu. Nah, oke. Nah, sebelum kita menggunakan Gitbash ini, hal pertama yang kita lakukan adalah kita membuat dulu nih repositorinya sebagai wadah file yang akan kita upload nanti. Oke, new. Kita tulis di sini coba upload. Oke, kita create. Oke, setelah kita create, lalu kita masuk ke Gitbash-nya. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita login dulu di Gitbash ini. Sebelum itu, karena sebelum saya melakukan rekam video ini, sebelumnya saya sudah login, jadi kita cek dulu apakah masih ada akun saya atau enggak. Oke. Oke, tunggu, ternyata belum masuk akunnya, jadi langsung aja kita login git config global username. Nah, username-nya apa? Username-nya kita samakan dengan yang ada di GitHub. Ini username-nya ibnmnn. Oke, kita enter. Lalu kita login juga menggunakan email global user email 321 Oke, kita enter lagi. Nah, kita cek lagi nih apakah udah masuk atau belum akunnya. Nah, ternyata udah masuk nih username dengan emailnya. Setelah login, kita ke
eh, apa namanya, eh, file .sql-nya gitu, untuk kita upload ke GitHub-nya. Nah, kita lihat adanya di nih tugas akhir Basdat. Nah, di sini ada file yang tadi yang awal kita buat apotek.sql. Nah, kita mau upload nih file tersebut ke GitHub. Kita pencet git bash here. Nah, udah seperti itu. Kita git init untuk menjadikan folder tersebut master gitu. Init. Oke. Kita enter. Nah, sudah seperti itu. Selanjutnya kita add file apa yang kita mau upload. Add apa tadi nama filenya? apotek.sql. Oke, apotek.sql. Kita enter lagi. Oke, udah berhasil. Selanjutnya kita commit atau kita tambahkan comment. Tadi pas sebelumnya saya sudah mencoba untuk upload dan berhasil. Oke, kita enter, berhasil. Lalu kita git remote, git remote, add origin, git add GitHub, github.com, lalu username saya, mnrn, slash nama reponya. Oke, kita enter, coba ada yang salah atau enggak. Oke, ada, semoga aman. Kita push origin master. Oke, coba kita push apakah bisa. Oke, filenya sudah berhasil terupload. Kita bisa lihat di sini ya. Kita coba refresh. Nah, ada masuk filenya apotek.sql second commit. Nah, mungkin segitu aja video penjelasan saya mengenai tugas basis data kali ini, yaitu bagaimana cara membuat database, bagaimana cara mengisinya database tersebut, cara membuat tabelnya, terus bagaimana cara mengupload ke GitHub melalui terminal seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.